Wei Tung Tien. Saya akan menjelaskan istilah rulai yang kemarin saya pakai untuk menjelaskan tentang meditasi menyelami hati. Kata rulai yang diucapkan Nabi Gongju tidak ada hubungannya dengan kata rulai atau rulai fu dalam agama Buddha. Karena munculnya istilah rulai fu dalam agama Buddha Mahayana Tiongkok itu baru abad ke-6 Masehi. Ya, sedang Nabi Gongju menulis istilah rulai itu 500 tahun sebelum Masehi. Itu ada di kitab Babaran Agung bagian B. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa orang meditasi menyelami hati itu bertujuan untuk mengenal watak jati dan kemudian mengenal Tuhan. Nah, Nabi Gongju memberikan satu gambaran bahwa orang Siusen, Siute dan Siutao. Siutao itu pada tingkat spiritual orang pelatih meditasi. Apakah dia akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan? Nah, itu tidak pasti, ya. Maka disebut dulu kalau datang, artinya belum tentu datang, ya kalau datang. Nah, lalu apa artinya? Artinya orang belajar meditasi sebagai bagian dari berarti dari pengalaman spiritual itu tidak ada target, tidak ada target, tidak ada target waktu maupun target capaian. Jadi orang harus melakukan itu sebagai satu proses pengalaman, ya, pengalaman spiritual. Ya, tujuannya adalah membentuk karakter, yaitu memperbaiki mental dan moral manusia. Ya, kalau orang belajar spiritual itu memang tujuannya adalah untuk memperbaiki mental, jadi bukan untuk mendapat sesuatu seperti orang dalam dunia bisnis mendapat keuntungan, ya. Jadi sesuatu pekerjaan dalam dunia bisnis itu yang dikejar adalah hasil keuntungan. Tapi dalam belajar spiritual, khususnya spiritual Konghucu, tidak ada target. Kalau itu ada muncul harapan yang dicapai, itu ya itu namanya kalau datang, itulah rulai. Jadi belum tentu dapat, belum tentu datang. Nah, kalau kita ilmu pengetahuan pelatihan meditasi menyelami hati itu bisa kita bandingkan dengan cerita wayang, yaitu cerita Dewa Ruci. Berkutoro atau Bima mendapat tugas untuk mencari air suci Tirto Perwitosari ke dasar laut, ya. Lalu ketemu Dewa Ruci, yaitu guru sejati. Itu gambarannya seperti itu. Nah, dalam pengetahuan atau meditasi jinsim yang diajarkan atau ditulis oleh Mbeng Tse pada 7A, bab jilid 7A itu juga mirip, ya, analoginya sama, yaitu mencari guru sejati. Guru sejati dalam hal Bingcu yang dimaksud adalah watak jati itu. Karena watak jati itulah yang akan membimbing hidup manusia, sebagai juga guru sejati. Maka
guru sejati itu sebenarnya ada di dalam roh manusia yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau orang bisa membersihkan rohnya, menyucikan rohnya, maka akan nampak itu batas jati itu sebagai pembimbing kehidupan manusia. Maka roh yang suci itu disebut sengling. Ya, maka sengling itu roh sejati, roh yang bersih. Ya, itu dimiliki oleh setiap manusia, cuma bedanya tidak setiap manusia menyadari dan mau membersihkan rohnya sendiri. Nah, pada umumnya orang hidup mengikuti nafsu dan emosinya, sehingga rohnya yang suci itu tidak disadari keberadaannya. Dengan latihan meditasi jingsim atau menyelami hati, maka orang akan menyadari bahwa manusia itu punya roh yang suci, yaitu sengling. Dan roh yang suci itu dapat melindungi kita, melindungi, karena roh suci itu memang pemberian Tuhan kepada manusia untuk menjalani hidup. Jadi kekuatan hidup manusia itu pada roh yang suci tadi. Ya, kalau rohnya itu tidak dibersihkan, tidak dijaga agar tetap bersih, maka ya kehidupan manusia tidak bisa bahagia, tidak bisa optimal, ya, sehingga banyak penderitaan yang akan diterima. Nah, di situ orang merasa hidup itu menjadi pesimis. Nah, di barat ada satu cerita, yaitu dari seorang filosof Prancis namanya Albert Camus. Dia menggambarkan kehidupan manusia itu seperti Sisyphus, ya, tokoh yang tiap pagi mendorong batu naik ke atas gunung. Pada sore harinya batu itu dilepas kembali, maka besok harinya Sisyphus mendorong kembali batu itu ke atas gunung, dan sore harinya dilepas kembali. Nah, menurut Albert Camus, hidup-hidupan itu seperti hal yang rutin dan selalu sama. Nah, tidak ada kemajuan. Itu pendapat pemikiran orang barat, tapi beda dengan ajaran Nabi Konghucu. Nabi Konghucu mengajarkan bahwa manusia itu hidup diberi Tuhan roh, ya, roh yang suci, yang bersih, ya. Cuma bagaimana kita bisa memelihara kebersihan roh itu, yaitu dengan mengenal batas jati. Dan kalau sudah mengenal batas jati, akan bisa mengenal Tuhan, itu lewat usaha. Jadi dari segi rohani, batin manusia, tidak ada hal yang sia-sia. Nah, selama perjalanan orang melatih menyelami hati itu, andai kata tidak mendapatkan atau tidak menyadari, memahami tentang batas jati, tapi akan ada manfaat yang lain. Paling tidak dia punya mental dan bisa mengendalikan emosi dan nafsunya. Jadi kata rulai itu penting dalam ajaran Nabi Konghucu untuk dipahami. Dan hidup itu tidak sia-sia, tidak pernah sia-sia. Karena hidup memang satu proses, ya, satu perjuangan yang tidak ada henti-hentinya. Ya, orang tidak usah takut gagal dan tidak berkeinginan kosong, berangan kosong, tidak berambisi, tapi jalani kehidupan dengan benar, dengan bersih, dengan jujur.
sehingga apa yang akan didapat pasti sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Tidak perlu kita bayangkan keinginan kita itu mesti tercapai. Ya, karena segala sesuatu itu sudah ada hukum, yaitu hukum alam yang maha besar, maha luas, yang tidak bisa kita ukur seperti halnya hukum yang dibuat manusia. Ya, demikian penjelasan saya tentang istilah rulai supaya tidak paham sehingga rulai disamakan dengan istilah Buddha Rulai Fu atau Nilai Hud itu santai.